وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah setinggi-tingginya sesuai dengan yang layak dengan kedudukannya. Karena Allah SWT memberi nikmat dan kita suka menerima nikmat. Allah suka dipuji dan disyukuri ketika memberi nikmat. Sehingga dia berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Abdurrahman bin Auf ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, bersalawat dan berkirim salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berdakwah, berusaha dengan sekuat tenaga, berkorban apapun yang bisa dikorbankan sehingga selesailah tugas beliau dengan predikat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam yang dibawanya adalah Islam yang diridai oleh Allah Tabaraka wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hari ini adalah 10 Muharram, adalah hari Ashura, hari min ayyamillah, di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah, hari-hari yang dipilih, hari-hari yang agung, hari-hari yang besar. Padanya terjadi hal-hal yang besar dan mengandung hikmah dan pelajaran. Pertama, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, 10 atau Ashura, hari ke-10 Muharram adalah salah satu dari hari di bulan haram. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan ini sebagai salah satu bulan yang punya kemuliaan dan predikat yang tinggi. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah di dalam kitabnya sejak diciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan itu. Mana bulan-bulan haram itu? Maka Nabi SAW mengatakan arba'un hurum. Ada 4 bulan haram, thalathun mutawaliyat. 3 bulan haram berturut-turut. Zilqa'dah, Zilhijjah, Zilqa'dah atau Zilqi'dah, dua-duanya boleh.
wa Zilhijjah atau Zilhajjah, kedua-duanya juga dibolehkan, wa Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Wa Rajab Mudhar wa wahidun fard. Wa wahidun fard, dan satu tersendiri, yaitu Rajab Mudhar, bulan Rajabnya Mudhar. Dinamakan Zulqa'dah karena Zulqa'dah dari kalimat qa'ada yaq'udu, qu'udan wa qa'datan wa qa'datan, artinya duduk. Di mana mereka orang-orang dulu sejak zaman sebelum Nabi SAW, bila masuk bulan Zulqa'dah mereka menghentikan perang. Menghentikan perang artinya mereka istirahat untuk tidak melakukan peperangan karena bulan itu diharamkan berperang. Kemudian mereka juga bersiap untuk menuju Zilhijjah, yaitu dari kalimat hajja yahujju, yaitu mereka haji ke Baitullah. Maka haji dilakukan di bulan Zulhijjah. Dinamakan dengan Al-Muharram karena ini adalah awal bulan yang diharamkan, awal bulan dari bulan-bulan Al-Arabi atau bulan Al-Hijri. Dari sejak dulu sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Nah, di bulan ini kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, Muharram adalah di antara yang paling dihormati oleh orang-orang sejak dulu jahiliyah. Sebab disebut juga dengan Al-Asam, bulan yang tidak mendengar. Artinya tidak ada dengar dentingan adu senjata pada bulan itu. Nah, di sini ada hikmah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah SWT syariatkan sebulan sebelum Zulhijjah dan sebulan setelah Zulhijjah, bulan yang diharamkan berperang, bulan yang diharamkan berbuat zalim, bulan yang diharamkan untuk menyerang, bulan diharamkan pokoknya segala maksiat dilipat gandakan dosanya pada bulan itu. Mungkin di negeri kita tidak begitu terasa, lewat bulan-bulan haram tetap lewat juga, Allah Ustaz. Tapi orang jahiliyah dulu tahu dia. Jadi kalau dalam bab ini nampaknya kita lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah juga nampaknya. Nah, orang jahiliyah dulu di bulan haram mereka tidak buat zalim. Kita di bulan haram mana kita tahu. Maka pembahasan ini harus terus selalu dihidupkan dan diulang. Di antara hikmah, judulnya termasuk hikmah ya, hikmah dan hukumnya serta sejarah. Hikmahnya wallahu a'lam, haji kan di bulan Zulhijjah. Perjalanan menuju Makkah perlu ada rasa aman, ada keamanan atau terjaminnya keamanan. Kalau sudah sampai di Makkah, tanahnya memang tanah aman. Dia di Makkah tanah Al-Ardul Muqaddasa, Al-Ardul Muharrama, tanah haram. Tapi di luar Makkah kan tidak haram. Maka perlu haramnya dari sisi masa. Jelas ya? Kalau sudah sampai Makkah, orang Makkah aman memang. Allah yang menjadikan disebut al-baladul amin, negeri yang aman. Wa man dakhalahu kana amina. Alam tara anna ja'alna haraman amina. Tidakkah kalian melihat kami telah menjadikan tanah haram tanah yang aman. Cuman dalam perjalanan menuju Makkah mereka tidak ada tanah haram. Maka ada zaman di mana zaman itu diharamkan melakukan penyerangan. Dan itu di zaman jahiliyah saja sangat dihormati oleh orang-orang tersebut. Nah, pada saat itu sejauh-jauh orang yang datang ke Mekah, jarak perjalanannya adalah 1 bulan perjalanan. Dari arah Syam paling lama menuju Mekah itu 1 bulan perjalanan.
Artinya bila mereka berangkat di awal Zulqa'dah, itu sudah sampai ke Makkah di awal Zulhijjah, aman. Kemudian ketika pulang, orang haji kan sampai 13. Tentu selepas haji mereka nak belanja-belanja, kan tak masalah belanja boleh haji. Boleh belanja, berdagang boleh. Itulah maka siap-siapkan. Nah, kalau nak pergi haji bawa duit banyak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, setelah itu ada satu bulan lagi, bulan Muharram, yang mereka menuju ke tempat kediamannya setelah haji misalnya. Kalau dulu mungkin haji ke Mekah saja, tidak ada Madinah waktu itu. Tapi setelah Islam ada ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah, lepas itu pulang ke negeri masing-masing. Mereka masih dalam masa yang aman, masa yang aman di bulan Muharram. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian ada apa dengan 10 Muharram atau dikenal dengan Ashura? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau sudah puasa 10 Muharram. Karena puasa 10 Muharram ini sudah disyariatkan jauh lagi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita diutus, puasa 10 Muharram itu sudah disunahkan. Nabi sudah puasa. Dan di saat beliau hijrah ke Madinah, beliau dapatkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Masih ingat kenapa orang Yahudi ke Madinah? Menunggu Nabi akhir zaman. Sebab dalam kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru akan lahir seorang Nabi dari Jibalu Faran, negeri yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu, dan itu adalah lembah Makkah. Bakkah, ia akan dikelilingi oleh gunung-gunung dari batu, Jabal Umar, Jabal Qubais, dan jabal-jabal lainnya, semuanya gunung-gunung batu. Dan tempat hijrahnya adalah bi ardin zati nakhla, ardin rakhwa zati nakhla. Dia akan hijrah ke negeri yang di situ airnya payau dan banyak pohon kurmanya, tanaman kurma. Mereka mencari, maka mereka temukan Madinah, atau dalam bahasa jahiliyah dulu Yathrib dulu. Namanya dulu Yathrib sebelum Nabi SAW pindah ke Madinah, pindah kepadanya, lalu Nabi merubah namanya dengan Al-Madinah. Yang arti asal Al-Madinah itu adalah negeri yang berkeadaban, kota. Lawan dari desa, bukan desa, kampung lah, dusun. Jadi kota artinya berkeadaban, berkemajuan. Lalu ditambah lagi namanya oleh sebagian kaum muslimin mutaakhirin dengan Al-Munawwarah, yang diberi cahaya. Kalau dari Nabi SAW namanya adalah Al-Madinah saja. Kemudian Taibah, Nabi juga menamakannya dengan Taibah, artinya baik. Tabah, Taibah, Tabah, Taibah, dan menjadilah negeri yang diberkahi. Nah, orang Yahudi ternyata puasa di bulan atau tanggal 10 Muharram, Ashura ini. Mereka puasa. Nabi pun bertanya dalam rangka klarifikasi. Karena memang asalnya agama Yahudi, Nasrani, asalnya Islam. Karena agama itu hanya satu, tidak ada agama-agama. Yang benar adalah agama yang diturunkan Allah hanya satu, yaitu Al-Islam. Nabi Nuh Muslim, Nabi Lut Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Isa Muslim, Nabi Musa Muslim. Kok berubah jadi agama Yahudi? Karena mereka merubah agamanya sehingga menjadi agama Yahudi. Kenapa berubah jadi agama Nasrani? Karena merubah agamanya sehingga dinisbatkan kepada mereka, yaitu An-Nasirah, An-Nasriyah di Syam, sehingga dinisbatkanlah mereka dulu banyak
komunitas Nasrani, orang Kristen dulu di situ, sehingga dinamakan dengan Nasrani. Kemudian disebut juga dengan Al-Masihiyyin, dinisbatkan kepada Nabiullah Al-Masih Ibn Maryam alaihi wassalam. Akhirnya ketika mereka rubah agamanya, berubah namanya. Dan kecenderungan ini juga ada pada orang Islam hari ini. Nak merubah agamanya, sehingga berubah menjadi berubah menjadi tidak al-Islam lagi, tapi Islam Nusantara. Islam sebutlah, masa saya semuanya, antum lah. Islam liberal, Islam Islam jamaah, Masya Allah. Islam apa lagi? Semuanya itu, sudah tadi, Islam Nusantara sudah. Nah, Islam Nusantara, Islam futuristik, Islam eksklusif, Islam inklusif, Islam, pokoknya asal sudah pakai nama tambahan, pasti ada ajaran tambahan. Asal ada perubahan pada nama, pasti ada perubahan pada musamma. Akhirnya umat Islam pun berpecah belah gara-gara ini. Sebagaimana dulu umat sebelum kita berpecah belah gara-gara merubah sehingga berubah nama. Aslinya inna ad-dina 'indallahil Islam. Nabi Musa mengatakan wa ana minal muslimin, saya orang Islam. Nabi Ibrahim dikatakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana sambung hanifan muslima. Semua mereka muslim. Nuh alaihissalam mengatakan wa ana awwalul muslimin, saya orang pertama masuk yang Islam. Isa juga menyebut washhadu bi anna, Misa dan Mikot menyebut washhadu bi anna muslimun, mereka semua muslimun. Jadi ketika mereka merubah agamanya, berubah namanya. Umat Islam pun ketika nak merubah agamanya, berubah namanya. Jelas? Jadi kalau ada yang bilang ini Islam moderat, berarti sudah berubah di situ tuh. Ada yang ditambahkan, ada yang dirubah. Islam apa lagi? Islam apa lagi? Ada istilah sekarang moderasi Islam. Anda nak merubah Islam memang saya tahu. Jadi bukan Islam tidak modern, Islam adalah yang paling modern. Diakui oleh baik yang kawan maupun lawan. Alhamdulillah sejarah kita bersih. Sejarah umat Islam bersih. Mereka tidak pernah ingin menghabisi. Mereka hanya ingin mendakwahi. Terima, Anda tetap mulia. Sebab yang mulia di masa jahiliyah, mulia setelah Islam. Baik, Nabi SAW bertanya, Ma hadzal yawm allazi tasumun? Kenapa kalian puasa pada hari ini? Orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang salih. Dan lain mengatakan hadza yaumun azim. Ini hari yang agung, hari besar. Cuma hari besar diapakannya? Hari besar diapakan oleh Nabi? Nabi Musa. Hari 10 Muharram hari besar diapakannya? Puasa. Bukan dirayakan. Nabi SAW, hari ini hari besar diapakannya? Dipuasakan. Kalau kita, hari besar dibolehkan, diboleh godang. Itu bedanya. Jadi kalau Nabi, ketika dia bilang, kenapa puasa Kamis, Senin? Dia bilang, zaka yaumun wulidtu fihi, saya dilahirkan hari Senin. Maka saya puasa dalam rangka bersyukur pada Allah. Kalau kita merayakannya, bukan mempuasakannya. Jadi beda antara disuruh Nabi suruh kita bersyukur dengan puasa, kita bersyukur kita dengan syukuran ala kita. Ya Pak ya. Jadi syukuran Nabi beda dengan syukuran kita. Kita syukurannya makan-makan, kalau Nabi syukurannya puasa atau sujud syukur.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang Yahudi bilang, "Hadza yaumun salih, ini hari yang saleh. Yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu aw bani Israil min Fir'aun wa junudih." Hari di mana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak bersyukur atas selamatnya Musa dari kalian. Apa sebab? Kami ikut Musa, kalian tidak ikut Musa. Kami Muslim, Musa Muslim, kalian tidak Muslim. Berarti kita lebih dekat kepada Musa dan Bani Israel yang beriman padanya daripada Bani Israel sendiri. Sebagaimana misalnya, andainya ada sekarang anak keturunan cucu Nabi SAW tidak beriman kepadanya, keluar dari agamanya, kita katakan kita lebih dekat kepada Nabi daripada cucu Nabi, walaupun gelarnya nanti Habib misalnya, tapi dia tidak Muslim. Kita lebih dekat kepadanya. Bahkan seorang Muslim yang istiqamah di atas jalan Nabi dengan keturunan Nabi yang tidak mengikut jalan Nabi, mana yang lebih dekat? Lebih dekat Muslim yang menjalankan misi Nabi daripada keturunan Nabi yang tidak menjalankan misi Nabi SAW. Mana yang dekat Abu Bakar kepada Nabi daripada Abu Talib? Abu Bakar. Mana yang berpahala, mencintai Abu Bakar atau mencintai Abu Talib? Abu Bakar. Abu Talib mencintainya tidak boleh. Mencintai Abu Talib, Abu Bakar wajib. Mencintai Abu Bakar insyaAllah membawa ke surga. Mencintai Abu Talib, hati-hati, bisa-bisa masuk neraka. Jadi ibrahnya, patokannya adalah dekatnya ke Nabi SAW, bukan dekatnya ke nasab Nabi SAW. Tetapi bila nasabnya dekat dengan Nabi, kemudian ajarannya mengikuti Nabi, maka kita katakan ala ra'si wal ain, kata orang Arab, di atas kepala dan mata kita. Ya, kepala kita siap diinjaknya, mata kita siap untuk ditutupnya. Karena Nabi berwasiat kepada kita untuk mencintai ahlu baitih, mencintai keluarga Nabi SAW. Tapi Nabi melarang kita mencintai Abu Lahab, melarang mencintai Abu Talib. Apa sebab? Karena jelas mereka mati dalam keadaan tidak Islam. Ma'asyarul kiram. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum," kami lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Musa daripada kalian. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kenapa Nabi juga mengatakan lebih dekat? Karena para nabi itu, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu seperti saudara sebapak. Ibunya berbeda, tetapi ayahnya satu. Syariatnya berbeda, tapi agamanya satu. Apa nama agamanya? Al-Islam. Pakai alif lam ya, supaya tidak bisa ditambah ya, mudhafun ilaih nanti. Ini kalau ada Islam saja, makanya ada tambahan-tambahan belakangnya. Islam Nusantara, Islam liberal, Islam jamaah, Islam murni, Islam pecah belah, dan sebagainya. Tapi tidak pakai al-Islam. Kalau sudah pakai alif lam, tidak ada lagi idhafahnya, tidak ada mudhafun ilaihnya lagi. Sehingga tidak ada yang perlu ditambahkan lagi kepadanya, karena sudah sempurna dengan alif dan lam. Ini masalahnya karena kita di Indonesia dihilangkan alif lamnya, maka tambah. Ya, mudah masuknya yang diada-adakan itu. Asal baik menurut pikiran, masukkan. Baik menurut perasaan, masukkan. Sehingga akhirnya
jadilah Islam-Islam yang bermacam-macam atau colors atau full colors, yaitu full warna. Islam warna-warni. Semua mau diakui, tapi tidak mau mengakui. Semua mau diakui, tapi tidak mau mengakui. Artinya masalahnya, diakui maksa, tapi dia mengakui tidak mau. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram, lalu Nabi SAW berpuasa di hari Ashura, yaitu tanggal 10 Muharram. Bukan sejak itu, sebelumnya lagi, yaitu dalam rangka bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Gimana tidak kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bani Israel sebelum datangnya Musa alaihissalam adalah bangsa yang tertindas, bangsa yang tak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Jangankan hak untuk hidup layak, hak bercakap saja tak ada, hak berpendapat pun tak ada, hak berpikir pun tak boleh. Semua Fir'aun yang atur. Fir'aun mengatakan, pertama dia paksa mengakuinya sebagai Tuhan. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain saya. Siapa yang bertuhan selain saya, keluar dari Mesir. Ini kayaknya sama juga dengan gaya-gaya kita sekarang. Kalau tidak ikut gaya Indonesia, keluar dari agama lokal, keluar dari Indonesia. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini gaya Fir'aun juga nampaknya. Kemudian, ma urikum illa ma ara. Saya tak dibiarkan kalian berpendapat kecuali yang ikut pendapat saya. Apa sebab? Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Sebab pendapat yang benar itu pendapat saya, pendapat kalian salah. Coba pendapat yang benar pendapat saya, pendapat kalian semuanya harus ngikut pendapat saya. Ya Tuhan, ya lah gitulah. Yang namanya Tuhan harus diikuti kan? Dia ngakunya Tuhan, maka dia minta harus diikuti. Subhanallah. Sehingga dia membuat aturan yang sebenarnya pengikutnya juga tidak setuju. Tapi apa boleh buat? Ini Tuhan yang bicara. Ana rabbukumul a'la. Dan dia tidak segan-segan. Tidak segan-segan. Baginya memancung orang, memancung leher orang seperti mancung batang apa namanya? Batang apa? Sayur misalnya. Batang ubi. Sama baginya. Coba anak-anak kecil yang baru lahir saja dibunuh dengan ganasnya. Gara-gara mimpi yang menakutkan. Nampaknya Tuhan takut juga sama mimpi nampaknya. Itulah Tuhan palsu itu, takut sama mimpi. Mimpi ya bahwa kerajaannya akan runtuh di tangan seorang bayi yang lahir dari Bani Israel yang dia tindas. Coba bayangkan. Sehingga dia buat aturan wajib dibunuh siapapun ini. Singkat cerita, waktu kita juga tidak boleh lama kata Ridho tadi. Nah, tidak boleh lama katanya. Nah, akhirnya sampai ke puncaknya Musa dan Harun sebagai nabi yang diutus Allah untuk berdakwah. Segala cara sudah ditempuh, segala upaya sudah dilakukan, segala kerja keras tak berbuah apa-apa, kecuali Fir'aun semakin memberikan penindasan dan mempersempit ruang gerak dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Akhirnya Allah SWT izinkan, bahkan perintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk malam hari keluar diam-diam menuju kemana menujunya? Menuju laut, ke arah laut. Menuju laut, tidak ada persiapan. Kalau sudah disiapkan macam Nabi Nuh dulu kan disiapkan kapal, ya, bikin kapal di atas gunung, disorakin sama kaumnya, ya kan? Ya nak, kullama mar alaihi mala'un min qaumi sakhiru minhu. Setiap ada yang lewat nengok kapal di atas gunung, ini bikin apa? Tambah gila. Nuh sudah dituduh juga gila. Sekarang bikin kapal di atas gunung.
Tentu tambah dicemooh sama mereka. Sakhira minhu. Subhanallah. Tapi Nabi Nuh dan pengikutnya bilang, wa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian cemooh sekarang, nanti kami akan juga mencemooh kalian sebagaimana kalian mencemooh kami hari ini. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat suruh menuju ke arah laut tanpa ada kapal. Musa hanya bawa tongkat. Bagi orang-orang yang kurang iman, apa pula Nabi bawa tongkat, dia kata. Ia lari ke arah laut bawa tongkat. Lari pakai jalan kaki pula. Nanti Fir'aun akan mengejar dengan bala tentara yang terlatih dengan kuda-kuda perang mereka. Makanya mereka khawatir, inna lamudrakun Musa, kita akan dikejar orang. Ditambah lagi mereka, wa innahum lasyirzimatun qalilun, kata Fir'aun. Ini kelompok minoritas, hanya 2% saja dari seluruh yang mayoritas pada saat itu. Sedikit sekali. Maka Fir'aun dengan semangatnya mengejar. Pokoknya mereka tak boleh selamat. Subhanallah. Selamat pun tak boleh. Padahal mereka, nah pergilah kan, kalian carilah negeri lain, pokoknya jangan tinggal di negeri saya. Tidak, selamat pun tak boleh. Subhanallah. Padahal sebenarnya kalau betul-betul Tuhan, dia kenapa kejar-kejaran betul kan? Ya nak, kan dia Tuhan. Dia bilang, kun, bayakun gitu. Saya tidak bisa. Tapi begitulah Fir'aun. Apa kata Musa ketika mereka menyebut inna lamudrakun, kita akan terkejar? Kata Musa, kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi, bersamaku ada Rabbku, ada Allah. Sayahdin, dia yang akan memberikan arahan. Sebab kalau ikut arahan Allah pasti ya Syekh, kalau ikut arahan Allah pasti selamat, pasti menang. Kita masalah kita hari ini, Allah arahkan ke sini, kita arah ke sana. Nabi tunjukkan ke sini, kita tunjuk ke sana. Kan begitu kita. Makanya harapan untuk mulia, harapan punya izzah itu masih jauh panggang dari api. Sebab kebanyakan kita, lain kata Nabi, lain kita buat. Ibarat kata Gus Dur kemarin apa katanya? Orang Indonesia itu uniknya apa? Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Hasil rapat begini, tapi yang dikerjakan begitu. Ya kita memang saat ini masih seperti itu. Jadi kita belum yakin dengan arahan itu. Tapi Musa, inna ma'iya Rabbi sayahdin, bersamaku ada Rabbku, dia akan beri petunjuk. Akhirnya apa? Allah katakan, faqulna drib bi'asakal bahra, pukulkan tongkatmu. Tongkat yang tadi dicemooh, ternyata di situ Allah tunjukkan mukjizatnya. Ternyata tongkat itulah dengan izin Allah menjadi penyelamat. Rupanya tongkat ajaib. Kaum muslimin, tongkat mukjizat. Maka terpecahlah laut itu. Oh, tidak satu, sampai 12. Apa sebab? Orang Yahudi itu rasis. Sesuku aja, beda perut aja tidak mau serombongan. Coba bayangkan. Makanya kita orang Ocu tidak ada can masuk agama Yahudi. Jangan coba-coba belajar agama Yahudi, tidak akan diterimanya. Orang Minang tak akan masuk Yahudi, Pak. Pemahaman aja palingnya. Kalau masuk tidak diterima orang Yahudi kita. Sebab kita ini adalah bangsa kunyuk kata mereka. Bangsa-bangsa yang diciptakan untuk memberi pelayanan kepada Bani Israel. Cuman mereka bilang gitu, tapi dihinakan oleh Fir'aun bangsa Koptik. Itulah sama-sama tidak sadar diri juga. Yang berkuasa Fir'aun tidak sadar diri, ini juga tidak sadar diri, mengatakan mereka adalah bangsa Allah yang dipilih. Makanya Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW untuk kita jawab. Kalau begitu, qul falima yu'adzibkumullah. Kalau gitu kalian benar-benar kekasih Allah, bangsa Allah yang dimuliakan, kenapa Allah siksa juga kalian? 40 tahun hilang di Gunung Sinai, tidak tahu nak kemana-kemana. Ya lama kemarin di Eropa tidak bisa tinggal dimanapun. Sampai bisa dia meronyogok Inggris untuk tinggal di Palestina. Sekarang jadi penjajah. Ya serba salah Eropa. Sama mereka yang tempatkan di situ.
Mereka tempatkan itu. Maka berharap kepada Eropa untuk kemenangan Palestina sama dengan si pungguk merindukan bulan. Tidak. Harus kembali dengan tangan umat Islam. Kapan? Saya tidak tahu. Saya tidak punya kekuatan itu. Tapi sering-sering menghadap ke atas. Allah yang sudah pastikan. Allah dan Rasul sudah pastikan itu. Kapannya kita tidak tahu. Tapi akan ada orang-orang yang Allah siapkan untuk itu. Kalau antum tidak siap, Allah ganti yang lain. Bilang aja tidak siap Allah, antum diganti. Mudah-mudahan husnul khatimah aja lah. Ya kadang-kadang dari Abina nggak ada kayaknya yang bisa. Dari Abina nggak ada kayaknya yang bisa. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah hari itu juga Allah selamatkan Musa dan Bani Israel sehingga Musa bersyukur pada Allah dengan puasa setiap 10 Muharram. Nabi SAW ikut bersyukur puasa setiap 10 Muharram yang dikenal dengan Ashura. Azan. Baik, azan dulu, silakan. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.
kaum muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakum. Jadi sejak Nabi SAW terus melanjutkan dan mengatakan, kami lebih berhak bersyukur atas keselamatan Musa dan Bani Israel daripada kalian, karena kami adalah beriman pada Musa dan beriman kepada seluruh Nabi. Ma'asyil kiram, kemudian Nabi SAW di masa akhir hidupnya, karena di saat Islam sudah eksis, Islam sudah punya izzah, punya kekuatan, Nabi SAW ingin tanamkan, dan ini dalam semua syariat kita, harus tampil beda dengan agama selain kita. Harus tampil beda dengan agama selain kita. Maka Nabi SAW mengatakan, la in ishtu ila qadimin atau ila qabilin la asumannat tasu'a. Kalau tahun depan saya masih hidup, maka saya akan puasa tanggal 9 dan 10. Supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, karena memang Nabi SAW melarang kita tasyabbuh dengan orang-orang selain agama kita dalam hal yang sifatnya khusus dengan mereka atau dengan agama mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum, mereka seperti mereka. Kaum muslimin dan muslimat, maka dari sisi hukum, maka disunnahkan puasa tanggal 9 dan 10, karena Nabi SAW sudah merencanakannya dan tidak pernah dinasakh. Oleh sebab itu, puasa yang paling afdal untuk Asyura adalah tanggal 9 dan 10. Seperti katakan Ibnu Qayyim, yang kedua adalah tanggal 10 dan 11. Ada kalau tidak, tanggal 10 saja. Tanggal 10 saja. Di tanggal 9 kemarin dan 10 hari ini. Kalau kemarin tidak sempat puasa, berarti puasa lagi besok supaya berbeda dengan puasanya orang Yahudi. Oh, tidak sanggup puasa besok, hari ini sudah puasa, saya tidak sanggup kecuali sehari, Ustaz, itu pun dah kelam dunia rasanya. Ini mah Anda tahu kan? Tidak apa-apa, satu hari pun cukup. Jelas ya? Ini sesi hukum. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, ya kalau ada masih waktu, ada satu hal yang barangkali perlu kita ketahui bersama, yang kadang-kadang iltabasa ala katsiri minan nas, artinya membuat orang terkena fitnah dan syubhat. Di mana hari ini juga di kalangan orang Syiah, atau lebih tepatnya disebut dengan Ar-Rafidah, yaitu golongan yang mengaku mencintai Ahlul Bait, yang dianggap sebagai mencintai Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi SAW. Cuma mereka tidak mencintai seluruh keluarga Nabi, hanya Husain dan keturunannya. Sedangkan Hasan dan keturunannya tidak mereka ini kan. Istri-istri Nabi tidak mereka anggap Ahlul Bait. Padahal ketika ditanyakan kepada Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW, alaysa azwajuhu min ahlihi atau min ahli baitihi, bukankah istri-istrinya termasuk Ahlul Baiti Rasulullah? Kata beliau, Ahlul Baiti Rasulullah azwajuhu min ahli baitihi, keluarganya adalah Ahlul Bait. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian Alu Ali ibn Abi Talib, anak keturunan Ali bin Abi Talib, tentu anaknya Fatimah, Ali kan, dan Fatimah. Kemudian wa Alu Aqil,
yaitu anak keturunan Aqil, yaitu Aqil bin Abi Talib. Naam. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah alu baiti Rasulullah, istrinya alu Aqil, alu Abbas, alu Ali. Inilah alul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syiah yang hari ini yang rata-rata sekarang berafiliasi ke Iran itu adalah tidak menghormati seluruh alul baiti. Bahkan di antara istri Nabi mereka kafirkan semuanya. Istri-istri Nabi, berapa istri Nabi? 11. Yang hidup di saat Nabi meninggal, berapa? 9. Semuanya murtad. Menurut pandangan orang Syiah. Ini keyakinan mereka dalam kitab-kitab syekh-syekh mereka besarnya. Seperti Al-Kulaini. Al-Kulaini ini Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, wafat 269. Dia ini kalau di Ahlus Sunnah ada Imam Al-Bukhari, ini Al-Kulaini bagi mereka seperti Imam Al-Bukhari. Cuman bedanya Al-Bukhari orangnya jujur, orangnya selalu benar, menerapkan apa adanya. Al-Kulaini suka ngarang, sehingga kitabnya 100 jilid lebih, kitab hadisnya. Cuman isinya dusta. Sebab mereka mewajibkan riwayat hanya dari satu jalur Ahlul Bait. Kenapa tidak ada jalur yang lain? Kenapa? Karena sahabat kafir semuanya, gimana terima riwayatnya? Berarti hadis hanya diterima dari jalur Ahlul Bait. Itu pun dari jalur Husain saja. Husain bin Ali bin Abi Talib. Jalur lain pun tidak, jalur Hasan tidak. Jadi mereka Sahih Bukhari bagaimana kan ada gunanya? Apa sebab? Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, ada Utsman, ada, sebutkan lagi, ayo cepat, Abdurrahman bin Auf, ada Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Aisyah, Ummu Salamah. Bagi mereka orang ini semuanya kafir. Nah, untuk meluluskan kampanye ini, mereka membuat tuduhan, untuk melindungi diri buat tuduhan bahwa kita Ahlus Sunnah mengafirkan Ali bin Abi Talib dan keturunannya, mengafirkan Fatimah dan keturunannya. Itu yang diajarkan ke anak-anak mereka, bahwa Ahlus Sunnah itu mengafirkan Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan maling teriak, maling. Ikut dia pencilok, menuduh orang lain, mencilok. Lempar batu sembunyi, jangan. Ada seorang syekh di Arab Saudi, dai terkenal, menceritakan, ada seorang pemuda Syiah selalu menelpon dia, mencaci dan memakinya dalam WA dan teleponnya. Lalu Syekh mengatakan, kalau kita ketemulah, kita dulu dialog dulu, apa masalahnya kamu kok begitu selalu mencaci maki setiap hari? Dia datang, saya ngundang ke rumahnya. Anak muda tadi bawa tongkat. Tongkat, tahu tongkatnya? Tungke. Tongkat nggak tahu tuh. Nah, buat tongkat. Tongkat itu selalu dibawanya, letak di sebelah kanannya, duduk. Lalu saya tanya kepadanya, memangnya ada apa dengan kamu? Dia bilang begini-begini, seterusnya. Cuman dia belum menjelaskan masalah dia ini. Kita mengafirkan orang-orang Ahlul Bait. Nah, lalu diklarifikasi semuanya oleh Syekh. Besok tidak lama datang lagi karena dia dialognya sudah. Ini dialog. Lalu dia sendiri yang buka rahasia. Syekh, tahu tidak Syekh dulu ketika kita pertama bertemu dulu, saya bawa tongkat. Yang saya pakai, saya letakkan di bawah kaki saya.
Enggak, saya lihat bukan di bawah kaki kamu, di samping kaki kamu saya meletakkan. Iya. Itu sebenarnya bukan tongkat saya, itu adalah keris saya bawa. Keris Yaman itu, khanjar. Apa sebab? Sebab kami diajarkan dalam keyakinan kami, kalian ahlus sunnah ini mengafirkan ahlul baiti Rasulullah. Dan kami Syiah mencintai ahlul bait. Kalaulah Ali dan para keturunannya halal darahnya, tentu kami pengikutnya lebih halal darahnya. Maka saya bawa keris untuk, sebab saya sudah berburuk sangka saya mengundang ke rumah untuk bunuh saya. Sama sekarang orang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Wahab haus-haus darah misalnya. Ini dari propaganda Syiah tadi. Propaganda Syiah yang mengatakan kita ini mengafirkan Ali dan seluruh. Padahal mereka yang mengafirkan seluruh sahabat kecuali 5 orang saja. Nah, ini jadi panjang ceritanya. Yang pendek aja lah ya. Singkat cerita. Allah musta'an. Nah, hari tanggal 10 Muharram ini terjadi pembunuhan terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dalam versi Syiah bahwa matinya Husain karena dibunuh oleh Ahlus Sunnah. Tapi riwayat yang valid bahwa sesungguhnya mereka lah yang mengundang Husain ke Kufah untuk dibeat jadi khalifah. Karena Muawiyah menunjuk Yazid menjadi penggantinya khalifah. Maka Ahlul Kufah yang dulu menjadi anak buah Ali bin Abi Thalib, yang loyalis Ali bin Abi Thalib, mengirimi surat kepada Husain di Madinah, ayo datang ke Madinah, kita akan membeat kamu menjadi khalifah. Saking banyaknya surat, sampai 18.000 lembar surat datang ke rumahnya. Coba bayangkan, 18.000 surat, banyak lah. Antum dah dapat berapa surat melalui medsos saja dulu, berapa? Ada subscriber kan banyak, 18.000. Ya Allah ya Rabbi, akhirnya Husain pun terpengaruh. Tapi Allah menghendaki takdirnya seperti itu. Husain terpengaruh sehingga dia nak berangkat ke Kufah. Tapi sebelum berangkat, dia kirim anak pamannya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Lupa lagi kalian, subhanallah. Bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, untuk memantau keadaan. Sebenarnya Muslim takut juga pergi sana, sebab di sana tuh banyak orang penipunya. Banyak, apalagi melewati daerah Khawarij. Di Kufah kan Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini ada teliti, ternyata memang mereka ingin berbaiat kepada Husain. Nah, Husain pun mendapatkan berita seperti itu, dia nak berangkat. Tetapi sahabat semuanya, termasuk saudaranya Hasan. Hasan kan mundurkan diri jadi khalifah supaya umat Islam bersatu kan. Hasan menasihati jangan berangkat dek. Di Kufah tu banyak penipunya katanya. Banyak pendustanya. Tapi Husain tetap berpengaruh. Datang pula Abdullah bin Umar menasihati, tidak juga mempan. Datang Abdullah bin Abbas menasihati. Kan keluarga semua ni. Datang sahabat-sahabat senior seperti Abu Sa'id al-Khudri menasihati. Ammar bin Yasir menasihati. Tidak mempan. Ammar sudah meninggal di Siffin. Yang semacam yang masih hidup waktu itu banyak menasihati, rata-rata menasihati Husain, tapi Husain tidak ya itulah subhanallah, dia berijtihad karena dia belum berbaiat kepada Yazid. Belum berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita, di perjalanan dijanjikan oleh mereka akan menyambut Husain, ternyata tidak. Justru yang terjadi, banyak pembelot dari yang semula hendak berbaiat kepadanya, berbelot kepada tentara Yazid bin Muawiyah. Bahkan yang membunuhnya adalah provokator ulung yang dulu mengajak orang Kufah untuk berbaiat Husain untuk melawan Yazid. Sekarang ikut pasukan Yazid bin Muawiyah, yaitu Shammar bin Abdul Jawshan. Dia yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang Syiah
bermain sandiwara seolah-olah yang membunuh adalah ahli sunnah. Nah, apa yang mereka lakukan hari ini? Mereka melakukan ritual yang semua amalannya dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menampar muka, robek-robek baju, berteriak-teriak, meraung-raung. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa mengatakan, "Inni bari'un mimman bari'a minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Saya berlepas diri dari orang yang Nabi berlepas diri darinya. Artinya tidak mengakui sebagai golongannya. Apa itu? Bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas saliqah wa minal haliqah wa minas syaqqah. Nabi berlepas diri dari orang yang berteriak dan meraung-raung akibat musibah yang menimpa. Dan Nabi berlepas diri dari wanita yang membotakkan kepalanya. Kalau wanita kalau sampai membotaki kepalanya kan luar biasa itu sedihnya. Kalau saya tidak peduli lagi, kan ini mahkota bagi wanita. Kalau dia botakin al-haliqah. Dan Nabi juga berlepas diri dari wanita yang merobek-robek bajunya. Sekarang apa yang dilakukan Syiah? Robek-robek baju. Bahkan merobek-robek kulit mereka, meneteskan darah. Itu semuanya diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita yang tidak berilmu, yang hanya ikut perasaan, mudah simpati dan tertarik. Wih, subhanallah, cintanya pada Ahlul Bait sampai rela melukai diri sendiri. Ya akhi, kalau kita yang berilmu atau yang tahu bahwa sunnah Nabi, bahwa cinta kepada Husain, bahkan cinta kepada Rasulullah, tak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melukai dirinya dan orang lain. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu sebenarnya air mata buaya semua. Karena Syiah itu didirikan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi untuk memecah Islam dari dalam. Masuk Islam dia, maka dibuatnya gerakan cinta Ahlul Bait. Orang kalau sebut cinta kepada Ahlul Bait, ya terenyuh hati semuanya. Ya terenyuh hati kita semuanya. Dan sayangnya mereka punya senjata yang sangat ampuh untuk menipu. Apa itu? Mereka kalau antum bilang, kamu kafirkan Abu Bakar? Enggak, enggak ada kan. Enggak. Kamu kafirkan Umar? Tidak. Cuman di buku yang mereka baca, buku syekhnya, itu ada. Loh, kenapa mereka menyembunyikan? Karena dalam buku seperti Al-Kulaini, juga dalam Usulul Kafi, Al-Majlisi dalam Biharul Anwar, Al-Jazairi dalam Anwar An-Nu'maniyah, menyebutkan bahwasanya taqiyah itu pahalanya sangat besar. Lebih besar dari pahala umrah ke Mekah. Ya, siapa yang berbuat taqiyah dijamin masuk surga. Taqiyah itu apa artinya? Dusta. Antum menyebutkan keyakinan yang tidak, menyebutkan kepada yang tidak sepaham dengan antum keyakinan yang tidak antum yakini. Antum yakini sekarang bahwa sahabat Abu Bakar kafir, tapi di depan orang yang cinta Abu Bakar itu bilang enggak. Itu namanya taqiyah. Kalau gini bisa dipercaya? Saya ulang kembali. Yang begini bisa dipercaya? Bisa dipercaya, Pak? Lain disebut lain yang dia diyakini. Makanya mereka mudah menipu umat Islam. Ditambah lagi, khususnya di negeri kita Indonesia ini, banyak kesamaan kita dengan Syiah. Umumnya, mayoritas umat Islam hari ini banyak kesamaan dengan Syiah. Pertama, beragama ikut perasaan. Agama ikut perasaan. Siapa yang tidak ikut maulid, tidak cinta Nabi. Kan perasaan. Padahal sahabat paling cinta ke Nabi, tabi'in paling cinta ke Nabi, para imam cinta ke Nabi. Alhamdulillah mereka tidak maulid. Bisa dikatakan tidak cinta Nabi? Tidak. Yang kedua,
ini hari yang dirayakan oleh mereka hari ini memperingati kematian orang. Apa namanya istilahnya memperingati kematian? Hah? Haul. Nah, orang-orang Indonesia, Islam Indonesia rata-rata suka apa tadi namanya? Haul. Haul Syekh Fulan, haul Syekh Fulan, haul Syekh Fulan. Syiah paling banyak haulnya. Jadi ada kesamaan. Sehingga ada tokoh Muslim Indonesia nasional yang mengatakan memang asalnya ini dari Syiah juga. Kemudian ada istilah lagi mereka fanatis kepada Syekh. Mereka fanatis pada imam yang 12. Kalau kita banyak yang fanatis pada wali. Bahkan Dagila pun masih dianggap wali. Jadi kesamaan ini sehingga membuat Syiah sangat mudah menyusup di negeri kita. Ditambah lagi dengan apa yang disebut dengan moderasi Islam hari ini. Ya, jangan menyalahkan. Berarti tidak ada yang salah pun tidak boleh disalahkan. Yang salah pun tidak boleh disalahkan. Sehingga mereka dengan mudah pun bisa melakukan kesalahan-kesalahan karena tidak boleh disalahkan. Sudah jelas dari Nabi SAW termasuk jahiliyah meraung-raung ketika meninggal, memukul-mukul badan ketika orang meninggal. Ya saya? Nabi berlepas diri mereka. Tapi itu yang dilakukan, itu yang diperbuat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari Asyura ini dari satu sisi adalah hari gembiranya umat Islam karena diselamatkan Musa daripada ini. Dan juga kita sedih karena Husain terbunuh pada hari ini, tapi tidak seperti sedihnya Syiah yang melakukan pelanggaran. Maka kepada Allah SWT kita memohon semoga Allah SWT jauhkan kita dari syubhat dan dijadikan kita orang yang senantiasa akidahnya sehat, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat yang terhimpun dalam al-aqidah atau dalam agama yang telah diamalkan oleh as-salafu as-salih. Baik, barangkali sampai di sini kita dapat waktu, diizinkan oleh waktu. Walaupun masalah ini kalau dibahas tetap akan panjang karena banyak hal-hal kusut yang mesti diselesaikan, tetapi karena waktu yang tidak mengizinkan, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan sudah bisa menyebutkan dan memperjelas keadaan bahwa puasa Asyura adalah tanda syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun Nabi Musa yang diselamatkan, tapi Musa lebih dekat kepada kita dari orang-orang yang walaupun dekat tetapi tidak seakidah dengan kita. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Hah? Ya. Ada hadisnya. Kata itu sudah dibilang. Nabi katakan lau ishtu min qabil la asumanna tasu'a. Kalau saya masih hidup besok akan puasa tanggal 9 dan tentu saja 10. Terus 3 hari berturut-turut. Itu hadisnya juga. Kok bisa begitu? Kan tujuan Nabi SAW tadi orang Yahudi puasa sehari. Maka umat Islam puasa tidak sehari. Paham? Nah, tapi kalau teksnya puasa 9, 10, 11 tidak ada. Antum mau seperti itu? Enggak ada. Ya, itu adalah perkataan atau yang dipahami dari hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Antum nak zahiri nampaknya. Hah? Nah, puasa 9 dan 10 aja lah, selesai. Dah sudah. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna minkum. Hah? Ya, tak apa-apa. Nah, kalau untuk nak puasa, ini dipahami dari hadis tadi, idealnya 9 dan 10. Tapi kalau tidak sempat antum 9 dan 10, puasalah 10 dan 11. Tidak sempat juga 10 dan 11, 10 saja.
Nah, tapi bunyi hadis seperti itu tidak ada. Jelas? Ini sama nanti ada seorang ibu-ibu. Waktu itu ada beberapa orang ulama hadis sedang diskusi hadis nih tentang sanad, matan. Lalu dia tanya ibu tuh, "Syekh, nanya sedikit Syekh. Saya sedang haid nih, tapi ada jenazah mau dimandikan. Boleh enggak saya memandikan?" Bingung Ustaz jawab, enggak ada hadisnya tentang itu. Wanita haid boleh mandikan jenazah, enggak ada hadisnya. Bingung dia. Lalu datang Abu Thawr datang waktu itu, seorang ulama fikih dari murid-murid Imam Abu Hanifah yang dikenal di samping hadis dia juga seorang yang faqih. Nah, lalu dia tanya Syekh itu. Pertama imam ini kan sedang diskusi, dia tiba-tiba tanya kan blank dia kan. Orang sedang diskusi, kadang-kadang tidak langsung hadir ilmunya kan itu Pak ya. Jelas itu. Makanya itu kalau Ustaz sedang bicara jangan tanya dulu. Nah, nanti tidak masuk dia. Setelah dia tenang baru tanyakan. Nah, ketika datang Abu Thawr kan ikut tadi diskusi. Nah, tanya ke dia lebih tahu tuh. Ditanya, "Syekh, boleh tidak orang haid memandikan jenazah?" Hah? Kata Syekh, boleh. Ada hadisnya. Kata kalau hadis bunyinya orang haid boleh jenazah, enggak ada. Ya, paham? Tapi di mana dia paham? Para Syekh tadi bertanya, "Min aina laka hadha ya Abu Thawr?" Dari mana dapatnya ini? Hadis ini ini saya dapatkan dari hadis yang Syekh sampaikan ke saya, yaitu hadis Ummu Atiyah ketika dia bertanya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW berkata kepada nawilinil khumrata minal masjid, tolong ambilkan alat solat saya di masjid. Al-khumrah, saya cari kain yang jadi alat solat, alat solat oleh Nabi, tolong ambilkan, saya cari kain tadi di masjid. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Inni haid, saya Rasulullah sedang haid. Kalau haid kan tidak bisa masuk masjid. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna haidataki laysat biyadiki, haidnya kamu bukan di tangan kamu. Paham? Oleh sebab itu yang dilarang berdiam di masjid, tapi mengambilnya boleh apa enggak? Boleh, alhamdulillah. Di situ dia pahami oleh Abu Thawr, yang memandikan jenazah itu haidnya atau tangannya? Hah? Tangannya. Oleh sebab itu orang yang haid boleh memandikan jenazah. Paham? Kalau enggak saya tambah lagi contoh lain. Iya, jadi itu bedanya fikih ya dengan hanya sekedar riwayat. Nah, jadi kalau antum tanya puasa 11 12 puasa 9 10 11 bunyinya seperti itu enggak ada dalam hadis. Tapi makna itu yang dijadikan dasar ada dalam hadis. Dah paham? Kalau enggak setelah ini aja tanya nanti. Nah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.